Nunggu ini. Selamat datang kembali di acara Bacotan Om Wok. Masih barengan sama gue Emir Cesario. Dan kita masih akan ngebahas hal-hal menarik seputar dunia airsoft gun. Tapi kali ini beda. Apa bedanya? Bedanya adalah sekarang gue udah mandi. Tapi udah keringetan lagi. Dan gak usah ditanyain juga kenapa gue keringetannya. Karena bukan itu yang akan gue bahas. Yang gue akan gue bahas hari ini, seperti janji gue di episode sebelumnya, gue akan ngebahas lebih detail lagi tentang KJW KP13F ini. Nih fototin ya baik-baik bentuknya. Siapa tahu kan lupa nama ingat rasa. Kayak mantan. Anyhow, buat lo yang penasaran soal performanya mainan ini gimana, powernya gimana, akurasinya gimana, stay tune terus di Bacotan Om Wok. Untuk review kali ini, gue pakai BB keluaran ICS dengan berat 0,2 gram. Ya, standar lah. Tada! Nih, magasinnya udah gue isi penuh. Jumlah BB-nya berapa? Lo lihat sendiri tuh, ada di deskripsi video ini. Kalau enggak, lo buka manual booknya KJW KP13F. Manualnya kan lu udah buang, coy. Emang iya? Iyalah. Goblok. Ya, gitulah pokoknya. Terus untuk green gas yang gue pakai, nih, ini yang gue pakai. Kenapa gue pakai green gas ini? Benernya sih, ya nggak ada alasan khusus. Cuma, stok green gas yang gue punya di rumah sekarang sisa ini doang. Jadi kalau misalkan lo mau berbaik hati modalin gue green gas, ya dengan senang hati sih gue bakal terima. Gratisan cuy. Oke, sekarang kita sampai ke sesi Chrono. Penasaran sama FPS-nya mainan ini? Penasaran sama ROV-nya mungkin? Yuk, kita Chrono bareng aja. Tapi sebelumnya, buang. Safety first cuy. Masa mau ginian nggak safety first, ntar kalau mata gue keculak gimana? Oke, langsung. Tembakan pertama. 2 3 4 5. Ya, cukup stabil lah ya FPS-nya. Standar. Tapi kalau misalkan lu bisa nembak full auto, ngapain nembak semi sih? Lagian itu kan sebenarnya yang dijual dari KP13F ini. Jadi langsung kita coba full autonya. Ya. Oke, Chrono udah. Sekarang tinggal tes akurasi. Penasaran? Stay tune terus di Bacotan Om Wok. Sekarang kita masuk nih ke sesi paling menyenangkan, yaitu adalah mengetes akurasi dari KJW KP13F. Penasaran? Sama, gue juga penasaran. Gimana sih performa Glock kekinian ini? Coba dulu ya, tipis-tipis. Oke. Itu gasnya ada kayak muncrat-muncrat ke gue gitu cuy. Cerat. Ya, cukuplah semi autonya. Lagi kalau misalkan kayak gue bilang tadi kan, kalau misalkan lu bisa nembak full auto dengan menurunkan selektor di bawah ini, ngapain juga sih nembak semi auto? Ya, siapa tahu kan, lu pas lagi sukir, tiba-tiba muncul orang gitu kan depan muka, langsung aja full auto, sikat kayak gini nih, tuh, kayak gitu. Penasaran hasilnya kayak gimana? Langsung kita lihat aja. Oke, sekarang kita lihat target bikinan gue yang sangat artistik ini. Gak usah banyak protes loh kenapa gue namain dia fuckface. Anyhow, bisa kita lihat di sini ya, si Mr. Fuckface ini sepertinya tidak mengalami hari yang baik. Bisa dilihat groupingnya cukup tight juga. Walaupun ada beberapa yang muncrat ke atas gitu ya, tapi kurang lebih semua mendarat di muka lah gitu. Cerotnya di muka gitu ya.
Tuh, 1, 2, 3. Mungkin kalau pulang suger dimarahin istrinya dia. Ya jerawatan gitu. Gak apa-apa. Secara akurasi mainan ini boleh lah ya untuk sukir. Tapi jangan harapin nembak akurat. Ya nggak akurat-akurat banget juga sebenarnya sih. Standar, tapi cukup proper lah. Decent lah gitu. Decent akurasi. Kita lihat sini tuh. Cukup lah ya buat nembak orang-orang di field. Ngomongin soal handling, karena bentuk framenya yang lebih genggam-able ketimbang frame standar Glock pada umumnya, jadi secara teori sih harusnya mainan ini lebih gampang dikontrol. Ya, paling nggak dalam mode semi-auto lah. Tapi, saat lo switch selektornya ke full auto, mainan ini bisa dibilang cukup liar buat dijinakan. Akurasinya kan jadi drop, BB-nya terus muncrat tuh, kemana-mana bececeran gak jelas. Terus, temperatur magazin yang cepet dingin juga bakalan ngaruh banget terhadap kestabilan FPS mainan ini. Kalau lo perhatiin juga, gue beberapa kali deh harus ngedorong slide mainan ini ke depan secara manual, pas lagi gue pakai dalam mode full auto. Ini sih bukan cacat desain ya, apalagi cacat ibu mengandung, bukan. Tapi karena glove yang gue pakai itu agak ketebelan dan secara nggak sengaja bikin slide-nya yang lagi maju mundur nggak santai jadi kentang. Tapi, begitu gue switch ke mode semi-auto atau gue lepas glove, mainan ini ya balik lagi, berfungsi normal sebagaimana mestinya. Kalau misalkan lu berpikir untuk jadiin mainan ini sebagai sidearm lu saat skirmish, ya menurut gue sih nggak ada salahnya. Boleh lah masuk pertimbangan. Gini, bentuknya kan unik nih. Itu bisa jadi alternatif kalau misalkan lu tuh bosen sama model GBB yang gitu-gitu aja di pasaran. Ya, ibaratnya kayak lo lihat daun muda gitu lah. Ih, daun muda. Terus buat lo yang udah biasa megang Glock, harusnya sih menurut gue gak ada masalah ya soal adaptasi sama handlingnya. Kenapa? Karena ya gak beda jauh juga gitu kontrolnya. Dan buat lo yang belum pernah megang Glock, ya gue yakin lo gak bakal butuh waktu lama lah buat adaptasi sama handling mainan ini. Jadi gak perlu PDKT lama-lama gitu, gak kayak lo sama gebetan lo. Enaknya lagi, dimensi yang sama dengan Glock 17 ini tuh bikin lo gampang cari holster buat mainan ini. Gini, kita semua tahu lah, Glock itu tuh kalau di airsoft ibaratnya ya udah kayak sendal swallow gitu. Lo mau cari holster dari yang ori, KW, ya itu sellernya banyak lah, bececeran gitu. Apalagi kayak di e-commerce gitu. Yang lo perlu lakuin itu cuma siapin duitnya aja. Itu dia tadi review performa dari KJW KP13F. Power udah gua krono, ROV-nya udah gua krono juga. Akurasi, handling, fitur-fitur udah gua telanjangin lah ya, puas lah gua cemek-cemek mainan ini. Jadi gimana? Tertarik untuk beli mainan kekinian satu ini? Pasti lu pada penasaran dong harganya berapa. Nah, tapi ini nih, mohon maaf, bukannya gua nggak cinta. Cuman, berhubung gue belum di-endorse sama toko airsoft legal di Indonesia, jadi kayaknya nggak etis kalau gue ngomongin soal harga. Lu penasaran sama harga mainan ini? Gue bikin sendiri aja lah. Tanya-tanya temen, tetangga, selingkuhan gitu kan. Siapa tahu gitu, ada yang tahu harganya berapa. Anyhow, makasih banget buat yang udah mampir ke channel asal-asalan gue. Makasih banget yang udah dengerin bacotan gue. Tungguin terus episode selanjutnya di Bacotan Om Wok. Masih barengan sama gue Emir Cesario dan masih ngebahas seputar hal-hal menarik dari dunia airsoft gun. Emir Cesario signing out. Sampai jumpa. Oke, sekarang gue bakal mengkrono KJW KP13F. Lu ngentot. Jadi belibet. Oke. Kita lihat berapa powernya. Tembakan pertama, cut deh anjing, langsung auto. Maju, jalan. Oke, jujur aja gue udah nggak tahu lah ini cut keberapa. Kebanyakan bercandanya anjing. Oke,